Dzeko dan Lautaro Martinez tidak mampu mencetak gol pada situasi one on one. Aduh, penyerang kita tuh aneh ya. Kita nggak punya penyerang yang mampu dribble dengan tenang, bisa menggocek kiper. Itu Dzeko dan Lautaro bener-bener buang peluang banget. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Gimana akhir pekannya? Semoga menyenangkan. Dini hari tadi kita mengalahkan Udinese 3-1. Akhirnya balas dendam dibayar tuntas karena di kandang mereka kita kalah 3-1 juga. Yang menarik dari partai ini adalah Inzaghi menurunkan line up rotasi. Bahkan di posisi kiper yang dipasang adalah Handanovic. Lalu di lini belakang tidak ada Skriniar. Trio lini belakang yang kita pakai center back kanan Darmian, lalu Acerbi, dan di sebelah kiri ada Bastoni. Di lini tengah kita menyimpan Calhanoglu. Dan di lini depan, duo yang kita mainkan adalah Lukaku, Dzeko, Lautaro disimpan. Hasilnya menurut gua relatif baik, walaupun permainan kita cenderung berkembang ketika Calhanoglu dan Lautaro Martinez masuk. Di babak pertama, kita mengontrol pertandingan dengan baik, bahkan mampu mencetak gol lebih dahulu melalui penalti Lukaku. Ya, walaupun bisa disebut agak-agak hoki sih, karena penalti pertama Lukaku sebetulnya sudah berhasil ditangkap dengan baik oleh Silvestri, namun diulang. Karena setelah dilihat dalam tayangan ulang, ada satu pemain Udinese yang terlalu cepat bergerak nih, sudah masuk ke kotak penalti sebelum Lukaku nendang, sehingga membuat penalti harus diulang. Dan beruntungnya penalti yang kedua gol ya, karena kalau ini sampai gak gol, waduh, ini mentalnya Lukaku bisa makin down. Dengan gol melawan Udinese ini berarti Lukaku sudah mencetak 2 gol di Serie A. Gol perdana Lukaku di Giornata 1 ketika melawan Lecce. Sebelumnya Lukaku juga sudah pernah mencetak gol di Liga Champions ketika kita menghadapi Victoria Pilsen. Ini asisnya Korea. Selain mencetak gol, di musim ini Lukaku juga ada kontribusi asis ketika pertandingan melawan Spezia. Tapi sayangnya babak pertama kita, walaupun menguasai jalannya pertandingan, bahkan Lukaku mencetak gol, sayangnya harus ternoda dengan gol Udinese. Kenapa gue bilang ternoda? Karena ini adalah satu-satunya shot on goal Udinese di pertandingan ini. Ada pro kontra di kalangan Interisti tentang penampilan Handa terkait kebobolan kita melawan Udinese. Banyak yang bilang kebobolan Handa adalah kebobolan yang wajar, karena siapapun kipernya pasti tidak bisa menepis tendangan Lovic ya, pemain Udinese. Tapi kalau gue lihat-lihat dalam tayangan ulang, sebetulnya itu shotnya nggak kenceng-kenceng banget. Dan yang lebih parah lagi, nah nih coba teman-teman lihat pada gambar. Itu gerakannya Handa, itu cuma jatuhin diri, tapi dia nggak gerak kemana-mana, kakinya tuh nggak berubah. Ini kan Handanovic seakan-akan dia mau bergerak ke arah kanan, tapi nggak ke kanan banget. Itu lihat posisi kaki kanan sama kaki kirinya diam di tempat. Tapi di satu sisi posisi badannya juga nggak ke tengah-tengah banget. Karena sebetulnya kalau dilihat tendangannya pemain Udinese ini tepat mengarah ke tengah badannya Handanovic nih, nggak jauh-jauh banget. Jadi secara refleks Handanovic udah kemakan usia sih, dia udah nggak bisa nebak dengan tepat arah tendangan. Tapi untuk saat ini gue harus memuji keputusan Inzaghi. Menurut gue keputusan Inzaghi untuk masang Handa, untuk mengistirahatkan Onana sudah tepat. Di partai melawan Udinese ini kita menguasai pertandingan, pertahanan kita bisa kontrol dengan baik, jadi nggak deg-degan banget walaupun kiper yang dipasang adalah Handanovic. Bahkan ketika pertengahan babak setelah turun minum, itu kan Darmian ditarik, dan Inzaghi bahkan bukan nurunin Skriniar, dia dengan percaya diri masang Danilo D'Ambrosio. Ini artinya Inzaghi sudah memprediksi bahwa lini pertahanan kita siap menghadapi pola serangan Udinese walaupun di fase pertama kita kocar-kacir. Nah, ketika selesai pertandingan, pada saat konferensi pers, Inzaghi ditanya keputusannya, kenapa masang Handanovic? Inzaghi menjawab, Handa bahkan harusnya sudah main sejak partai-partai sebelumnya. Sayangnya dia cedera ketika kita pemusatan latihan di Malta pada Desember yang lalu, sehingga dia tidak tersedia di skuad pada beberapa pertandingan awal tahun ini. Sekarang begitu Handanovic telah pulih dan tersedia, saya siap memainkannya karena dia adalah kiper yang penting yang siap membantu kita dengan pengalamannya, termasuk kehadiran Handanovic bisa membuat Onana bernafas sejenak. Oke, balik lagi ke pertandingan. Mkhitaryan dan Lautaro Martinez melengkapi kemenangan kita dengan gol mereka. Menurut gue Mkhitaryan man of the match. Dia benar-benar selalu siap tampil. Dia pemain yang recovery-nya kayaknya paling cepet ya. Bahkan dibandingkan Barella dan Calhanoglu, seingetan gue Mkhitaryan adalah pemain yang paling jarang ditarik keluar di tengah-tengah pertandingan. Tapi sayangnya di partai melawan Udinese dia sempat cedera ya, sempat kesakitan kakinya lalu ditarik keluar. Aduh, semoga nggak cedera sih. Gue belum mendapatkan kabar terbaru tentang Mkhitaryan. Catatan buruk pada partai ini, gue mencatat beberapa hal. Yang pertama, Brozovic belum menemukan sentuhan terbaiknya, tapi wajar, gue siap menunggu.
minggu. Dia sudah absen sejak lama. Setidaknya di partai lawan Udinese ini menit bermainnya bertambah ya, jadi sekitar 60 menit. Semoga di partai melawan Porto dia juga siap bermain 60 menit. Kemudian di pekan-pekan berikutnya dia bisa bermain 90 menit. Lalu catatan buruk lainnya, gue melihat Di Marco, walaupun di partai melawan Udinese ini dia mencetak 1 assist, tapi gue lihat dia nggak segarang seperti di fase pertama sih. Di beberapa pertandingan terakhir gue lihat pesonanya Di Marco agak meredup. Lalu catatan buruk lainnya, Zeko dan Lautaro Martinez tidak mampu mencetak gol pada situasi one on one. Aduh, penyerang kita tuh aneh ya. Pada situasi-situasi yang kayaknya sulit, yang kayaknya matanya tertutup ya, nggak bisa ngelihat gawang dengan baik, malah gol. Giliran one on one, aduh, kita nggak punya penyerang yang mampu dribble dengan tenang, bisa menggocek kiper. Itu Zeko dan Lautaro bener-bener buang peluang banget. Lalu catatan buruk lainnya di partai ini adalah kita lagi dan lagi kebobolan melalui situasi 1 shot 1 gol. Saat itu kita kehilangan bola, kena counter dan langsung kebobolan. Tapi selain catatan buruk, kita juga punya catatan baik. Yang pertama jelas kita menyimpan tenaga, kita menyimpan fokus kita untuk partai melawan Porto, partai yang tidak kalah penting. Berarti ini Onana, Skriniar, Hakan Çalhanoğlu dan Lautaro punya stamina lebih untuk menghadapi Porto. Lalu catatan baik yang kedua gue berikan kepada Denzel Dumfries. Walaupun seperti biasanya dia main tanpa otak, tapi setidaknya dia memberikan 2 hal krusial buat kita. Yang pertama jelas gol penaltinya Lukaku itu hasil dari akselerasinya Denzel Dumfries dilanggar oleh backnya Udinese. Lalu yang kedua, Denzel Dumfries melakukan block shot di dalam kotak penalti dari tendangannya Sukses pemain Udinese. Wah, itu jarak deket banget. Dia berdiri tepat di depannya Handanovic. Jadi itu kalau nggak keblok Denzel Dumfries, ada kemungkinan Handanya cuma melongo sih sebetulnya. Tapi ya gitu ya teman-teman, Denzel Dumfries tetaplah pemain 0 IQ. Sebetulnya dia punya potensi, punya kesempatan untuk bikin 1 assist untuk kita. Ada momen serangan balik, dia dribble bola dari sisi kiri. Dia sebetulnya punya 2 pilihan. Yang pertama segera crossing ke Lukaku karena nggak ada yang jaga. Atau opsi yang kedua dia bisa terus dribble nusuk mendekati kotak penalti. Tapi yang dilakukan Denzel Dumfries saat itu, dia malah milih diem, berpikir sejenak. Dan akhirnya dia passing ke Lukaku, tapi keburu pemain-pemain Udinese udah siap untuk motong. Aduh, itu sayang banget sebetulnya. Andai Dumfries punya otak sedikit aja, dia pasti dengan cepat ngirim bola ke Lukaku. Lalu catatan baik lainnya di partai ini gue berikan kepada Barella. Dia menunjukkan kedewasaannya pasca insiden berdebat dengan Lukaku. Kemarin dia nggak banyak protes dan menunjukkan aksinya luar biasa di lapangan. Nicolo Barella di partai melawan Udinese ini, dia berlari 12,7 km paling banyak di atas lapangan. Kemudian dia juga bikin 3 umpan kunci paling banyak juga di lapangan. Ada 4 dribble komplit paling banyak juga di lapangan. Lalu dia bikin 5 umpan akurat baik long ball maupun crossing. Ini nomor 2 tertinggi di lapangan. Lalu dia menang 12 kali duel paling banyak di lapangan, 4 kali tackle ada di urutan kedua dan 3 kali menang foul dan itu paling banyak di lapangan. Jadi secara statistik di pertandingan lawan Udinese kemarin Barella adalah penguasa lapangan. Bahkan ada momen Barella harusnya dapat penalti nih, dia didorong di kotak penalti, tapi gue nggak tahu kenapa wasit bahkan nggak ngecek VAR di momen seperti ini. Kalau menurut teman-teman siapa man of the match di partai melawan Udinese ini? Tuliskan juga analisisnya di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye bye, thank you. Cerewet